kelompok 7. Perkenalkan, saya dengan NIM 259. Saya dengan NIM 267. Saya dengan NIM 268. Dan saya dengan NIM 288. Perkenalkan, saya NIM 233. Saya 280. Saya 249. Jadi kami di sini akan menjelaskan artikel yang berjudul Pharmacokinetic Derivation of Rate and Order of Reaction in Multi-Compartment Model Using MATLAB. Teman-teman, judul artikel kita ini apa ya? Oh, judul artikel yang kita ambil ini adalah Quantification of Organic Volatile Impurities in Oseltamivir Phosphate Drug Substance by Headspace Gas Chromatography. Terus tujuan dari penelitian artikel kita ini apa? Nah, tujuan artikel yang kita ambil ini adalah untuk mengukur suatu pelarut organik volatil yang dimana seperti metanol, etanol, karbonat, dan diklorometana atau DCM, terutama dalam bidang farmasi. Nah, jadi artikel kita ini kan ngebahas mengenai gas. Jadi apa sih gas itu, terutama di dalam bidang farmasi? Gas dalam bidang farmasi adalah sebagai carrier gas atau gas pembawa yang membantu membawa senyawa volatil untuk melewati kolom kromatografi sehingga dapat dipisahkan dan dianalisis. Gitu. Nah, bagaimana sih cara mengukur pengatur volatil organik dalam instrumen kromatografi gas? Dengan cara instrumen kromatografi gas yang dihubungkan dengan instrumen ruang kepala, lalu digunakan secara efektif dan memainkan peran penting dalam industri farmasi. Menurut kalian lah, apa yang dimaksud dengan oseltamivir fosfat? Menurut saya, oseltamivir fosfat itu adalah suatu padatan kristal putih yang dimana produk akan menjadi aktif dan memblokir enzim remidase pada permukaan virus. Jadi, kita kan ada ngebahas mengenai NMP. Menurut teman-teman, ada nggak kalian yang tahu apa sih itu yang dimaksud dengan NMP? Nah, aku tahu NMP itu adalah singkatan dari N-metyl-2-pyrrolidone, yang dimana fungsinya itu sebagai pelarut untuk melarutkan sampel dan larutan standar yang dimana sebelum dianalisis. Lalu, apa fungsi gas nitrogen pada sistem kromatografi dalam bidang farmasi? Fungsinya adalah nitrogen digunakan sebagai carrier gas untuk membawa sampel melewati kolom kromatografi. Nah, dalam artikel kita ini, metode analisis apa sih yang disimpulkan oleh penelitian dalam bidang industri farmasi sebagai metode reliable untuk kontrol kualitas sediaan? Metode yang digunakan adalah kromatografi gas yang dikombinasikan dengan deteksi flame ionisation. Dalam bidang farmasi ini, ada yang dinamakan residual solvent. Jadi apa sih yang dimaksud dengan residual solvent itu? Coba jelaskan pengertiannya dari artikel yang kita ambil ini. Nah, aku tahu. Jadi, residual solvent itu, teman-teman, adalah pelarut yang digunakan selama proses pembuatan obat terapi yang masih tersisa dalam produk akhir. Nah, jadi pertanyaan terakhirnya itu, atau pembahasan terakhirnya itu, ada beberapa pelarut yang digunakan dalam artikel yang kita ambil. Jadi, bagi teman-teman, ada nggak yang tahu apa saja sih jenis pelarut yang ada dalam artikel itu? Nah, aku pertama ya. Nah, yang pelarutnya itu ada metanol, etanol, asetonitril. Nah, dari kalian apa? Selanjutnya ada heksana, toluena, diklorometana, atau DCM. Menurut kamu? Menurutku ada etil asetat dan isopropil alkohol. Hari ini kita membahas mengenai jurnal reaksi, pelaju reaksi, dan farmakokinetika kan? Ya, jadi farmakokinetika adalah proses perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari masuknya obat dalam tubuh sampai keluarnya obat dari dalam tubuh. Nah, prosesnya itu disebut ATMA, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstresi. Jadi tujuan penelitian kita ini apa? Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan
hubungan konsentrasi obat dan laju reaksi dalam metode farmakokinetik. Jadi apa itu zero order reaction? Zero order adalah laju reaksi yang sama walaupun konsentrasi obatnya berubah. Nah, jadi jumlah obat yang keluar itu selalu sama. Jadi first order reaction itu apa? Order reaction adalah laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi obat. Nah, semakin tinggi konsentrasi obat, maka semakin cepat dia masuk tubuh. Teman-teman, apa sih half itu? Half adalah waktu obat yang dibutuhkan untuk konsentrasi berubah obat. Jadi kesimpulannya itu nanti membahas bagaimana obat bekerja dalam tubuh melalui metode laju reaksi dan order reaksi. Baik, cukup sekian hasil dari diskusi kami mengenai artikel ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf.